Harimau, tunggu. Dengarkan aku dulu. Berhenti. Ternyata kau membawaku ke sana hanya untuk melunasi hutangmu. Makan 5 ekor harimau saja tidak cukup. Binatang apa itu? Kisah harimau yang dibodohi seekor kelinci. Diceritakan, ada seekor harimau yang terasingkan di dalam hutan. Harimau tersebut tidak menemukan hewan yang bisa dia mangsa. Saat dia sedang berusaha mencari mangsanya, terdengar suara elang laut berkicau. Saat itu, elang laut hinggap di dahan pohon yang berada tepat di atas kolam. Melihat hal tersebut, harimau berpikir, Bagaimana cara aku menangkapnya? Jika dia berada di atas sana, kalau aku panjat pohon ini, dia akan langsung melihatku dan menjauh dari dahan itu. Kapan ya waktu yang tepat untuk menangkapnya? Harimau itu duduk sambil mengawasi gerak-gerik elang laut. Sementara elang laut tetap hinggap di pohon sambil fokus melihat ikan-ikan di air. Dia menunggu ikan yang muncul ke permukaan supaya dia bisa terbang dan menangkapnya. Ayo, naiklah para ikan, supaya aku bisa terbang ke bawah dan menangkap kalian. Tak lama kemudian, ikan-ikan itu naik ke permukaan. Dengan sigap, elang laut menukik ke bawah dan menangkapnya. Melihat hal ini, harimau pun berpikir, Elang laut itu hanya diam dan mengawasi. Tapi dengan sekejap, dia bisa menangkap mangsanya. Sama sekali tidak menguras tenaga dan tidak perlu cemas sepertiku. Aku sudah berkeliling kemana-mana, tapi masih saja belum menangkap mangsa seekor pun. Menyebalkan. Hanya dengan seperti itu, dia bisa makan. Tidak perlu bersembunyi, menyelinap atau apapun. Sepertinya akan lebih mudah jika aku meniru apa yang dilakukan elang laut. Setelah itu, harimau melanjutkan perjalanannya mencari kolam yang tenang dan juga banyak ikannya untuk berburu. Sudah setengah hari aku berjalan tetapi masih belum menemukan kolam itu. Dia pun terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah kolam. Di sekitaran kolam tersebut, tumbuh banyak pohon besar. Sangat pas untuk harimau bersembunyi. Sebaiknya aku istirahat dulu sambil menunggu ikan itu di sini. Lalu akan kutangkap ikan-ikan itu. Kolamnya begitu besar, pasti ada banyak juga ikan yang besar. Di kolam tersebut, ada seorang laki-laki yang sudah memasang jaring sebelum harimau datang. Karena laki-laki itu ingin mengawasi jaringnya dengan jelas, dia tidak melihat jaringnya di tepi kolam, melainkan dia memanjat sebuah pohon dan duduk di dahan pohon itu. Gundu Pak Cucu, tung lelengan. Gundu Pak Cucu, tung lelengan. La 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 la. Gundu Pak Cucu. Saat tiba di kolam itu, harimau juga langsung memanjat pohon untuk menirukan apa yang dilakukan oleh elang laut. Laki-laki tersebut mendengar suara-suara bising. Ketika hendak melihat sekeliling, dia melihat harimau yang memanjat sebuah pohon. Harimau itu tidak mengaum, melainkan dia hanya diam mengawasi. Apa yang dia lakukan ya? Sampai-sampai dia harus memanjat pohon seperti itu. Tak lama dari situ, ikan-ikan naik ke permukaan. Harimau langsung melompat ke dalam air dan naik dengan keadaan basah. Itu dia ikan-ikannya. Wah, tidak. Kolamnya dalam sekali. Tolong. Melihat kelakuan harimau, laki-laki itu pun tertawa. Apa dia bodoh? Apa yang sedang dia lakukan? Harimau langsung menengok ke arah laki-laki tersebut. Dia merasa sangat malu karena tidak pernah memikirkan hal ini akan terjadi padanya. Bahkan manusia pun berani mengejekku. Karena manusia melihat kebodohannya, harimau itu berpikir, Dia satu-satunya manusia yang melihatku. Dan ketika dia pulang nanti, dia pasti membicarakan hal ini kepada orang lain. Gawat, semakin banyak orang yang tahu, maka reputasiku sebagai harimau akan hancur. Baiklah kalau begitu, aku harus memohon padanya supaya tidak memberitahu siapapun. Dengan lemah lembut, harimau memohon kepada laki-laki tersebut. Harimau itu. Tuan, tadi itu aku ingin mencoba menangkap ikan seperti yang dilakukan elang laut, namun gagal. Malah aku hampir tenggelam. Aku sangat malu. Aku mohon padamu, Tuan, jangan beritahu siapapun tentang kejadian ini. Aku akan sangat berterima kasih padamu dan membalas perbuatan baikmu, Tuan.
Laki-laki itu menjawab, Jadi apa yang akan kau berikan padaku? Aku berjanji, setiap pagi aku akan membawakanmu seekor buruan ke sini. Pria itu menerima janji dari apa harimau, dia benar? lalu pulang ke rumahnya. Baiklah, aku setuju. Besok pagi aku akan kembali lagi ke sini untuk membawa buruan darimu. Dan sekarang aku harus pulang dulu. Pagi pun tiba, laki-laki itu kembali datang ke tempat yang sama untuk menagih buruan yang dijanjikan harimau. Ada gondo pacucu tung lelengan, gondo pacucu tung lelengan, la 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 la. Gondo pacucu. Bukan cuma tampan, ternyata suaraku juga merdu. Gondo pacucu tung lelengan, la 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 la. Harimau, aku sudah di sini. Ini, ambillah hewan ini, Tuan. La 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 la. Setiap hari, harimau terus membawa buruan untuk laki-laki tersebut. Karena setiap hari laki-laki itu selalu pulang membawa buruan, istri laki-laki tersebut pun jadi penasaran. Pada malam hari, dia bertanya kepada suaminya, "Bagaimana caranya kau bisa menangkap hewan itu setiap hari?" Hari pertama binatang itu, hari kedua babi, rusa, lalu antelop. Aku memasang perangkap untuk menangkap mereka. Perangkap hebat seperti apa yang kau pasang? Sayang, katakan sejujurnya padaku. Bagaimana kau bisa menangkap mereka? Pria itu lupa akan janjinya. Dia mengira harimau tidak akan menguping pembicaraannya. Oleh karena itu dia mengatakan semua kepada istrinya. Jadi begitulah kejadiannya. Bodoh sekali harimau itu. Sang istri percaya pada suaminya. Saat pagi tiba, laki-laki itu kembali pergi menemui harimau membawa seekor buruan seperti biasa. Ketika tiba di hutan, dia melihat harimau sedang duduk menunggu. Akhirnya kau tiba juga. Sudah lama aku menunggumu di sini. Akan kumakan kau, sebab kau sudah melanggar janjimu. Aku melarangmu menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Aku menjanjikanmu seekor buruan setiap hari dan kau menyetujuinya. Tetapi kenapa kau menceritakan hal itu kepada orang lain? Pria itu ketakutan setengah mati. Dia sama sekali tidak bisa menjawab. Lalu dia pun memohon kepada harimau. Kau boleh memakanku. Aku tidak akan menolaknya. Karena aku sudah mengatakan hal yang kau larang. Entah hari ini aku akan hidup ataupun mati. Aku hanya ingin bertemu istriku dulu dan mengatakan sesuatu padanya. Harimau setuju dan berkata, Baiklah, kau boleh pergi, tapi cepatlah kembali. Aku akan mengeluarkan air liurku sambil menunggumu. Jika air liur ini kering sebelum kau kembali, maka aku akan memakanmu dan istrimu. Kenapa juga aku harus mengampuni seseorang yang sudah ingkar janji? Hah! Laki-laki itu pulang dengan rasa sedih. Dia hampir dimakan harimau karena tidak menepati janji. Saat tiba di rumah, dia menceritakan semua yang terjadi kepada istrinya. Kita tidak bisa tetap di sini. Harimau itu sedang menungguku. Dia akan memakan kita berdua. Istrinya menangis terseduh-seduh karena menyesali apa yang sudah terjadi. Sayangku. Lalu suami istri itu pun pergi meninggalkan desa. Di sepanjang jalan, dia terus menangis. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seekor kelinci. Kelinci pun bertanya kepada laki-laki itu. Hei, kau mau pergi kemana? Kenapa kau berjalan sambil menangis? Apa yang terjadi padamu? Laki-laki itu pun menceritakan semua yang terjadi padanya. Setelah itu, kelinci menjawab, Kalau begitu, kau tidak perlu takut. Cepat carikan satu sisir pisang. Kau jangan takut dengan harimau bodoh itu. Mendengar itu, laki-laki tersebut merasa senang. Lalu dia bergegas mencari satu sisir pisang. Hei kelinci, ini dia pisangnya. Tolong selamatkan nyawaku kelinci. Sebentar lagi harimau itu akan datang dan mencariku. Lalu kelinci berbicara pada laki-laki itu. Ayo, sekarang ikutlah denganku dan awasi keberadaan harimau itu. Kemudian kelinci mencari batu besar untuk dinaiki. Aku akan menaiki batu ini supaya bisa melihat sekeliling.
tolong kau carikan tempat yang cocok untuk bersembunyi. Di sisi lain, karena laki-laki itu tak kunjung datang sedangkan harimau sudah lama menunggunya, harimau pun memutuskan untuk memakan keduanya karena sudah kedua kalinya dia mengingkari janji. Aku sudah muak padanya. Manusia itu terus saja membohongiku. Kalau begitu, aku akan memakan dia dan istrinya. Tunggu dan lihat saja. Harimau berjalan sendirian dan hendak pergi menuju batu tempat kelinci duduk. Melihat harimau datang, laki-laki itu segera memberitahu kelinci. Dia datang. Harimau itu sudah sampai di sini. Jangan bersuara. Biarkan dulu. Harimau semakin mendekat. Lalu kelinci itu memasukkan pisang ke dalam mulutnya, lalu mengendus dan berbicara. Makan 5 ekor harimau saja tidak cukup bagiku. Dan minum soda apa kecil hanya membuat tenggorokanku serak saja. Harimau yang mendengar suara berat itu lalu berkata, Makan 5 ekor harimau saja tidak cukup. Binatang apa itu? Kelinci itu terus mengendus berulang kali. Sepertinya tenggorokanku akan lebih nyaman jika aku bisa memakan 1 ekor harimau lagi. Harimau langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Beberapa langkah dia berlari, dia bertemu seekor monyet. Monyet yang melihat harimau berlari lalu bertanya, Hei harimau, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau terburu-buru seperti itu? Harimau menjawab monyet itu, Oh, tidak apa-apa. Aku tidak tahu tadi itu binatang apa dan sebesar apa dia. Dia memakan 5 ekor harimau dan menurutnya masih belum cukup. Aku lari ke sini karena aku takut. Apa kau melihat binatang itu? Tidak, aku hanya mendengar suaranya. Monyet terus bertanya, Di mana kau mendengarnya? Dia ada di dekat batu besar di pohon pongkor, tidak jauh dari desa. Sang monyet melanjutkan perkataannya. Bukankah itu kelinci? Dia biasanya di sekitar sana. Tidak mungkin. Bagaimana bisa suara kelinci terdengar berat seperti itu? Tidak, aku yakin itu pasti kelinci. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana lagi. Harimau itu menolak pergi dan membantah. Tidak mau. Bagaimana jika nanti kau malah lari meninggalkanku? Kau bisa memanjat pohon, sedangkan aku, bukankah sudah pasti aku yang akan mati? Monyet itu melanjutkan, Jika kau takut aku tinggalkan, ayo kita saling mengikat ekor kita. Dengan begitu, aku tidak bisa memanjat pohon kalau ekorku terikat denganmu. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi jangan coba meninggalkanku. Harimau dan monyet saling mengikat ekornya lalu pergi menuju batu besar itu. Ketika mereka hampir sampai, laki-laki tersebut melihat ekor harimau dan monyet saling terikat. Lalu dia bergegas melaporkannya kepada kelinci. Dia kembali. Bahkan ada seekor monyet yang juga datang ke sini. Ya ampun, kenapa dia datang lagi? Dan sekarang malah membawa seekor monyet. Aku takut sekali. Sudah, kau jangan cemas. Kita tunggu mereka hingga mendekat ke sini. Kelinci pun langsung mengisi mulutnya dengan pisang. Ketika monyet dan harimau mendekat, monyet itu bertanya kepada harimau. Di mana binatang itu? Dia di sini. Suaranya terdengar tepat di batu ini. Lalu kelinci pun mengendus dan berbicara dengan keras. Dasar monyet pembohong. Sudah sekitar 4-5 tahun kau tidak membayar hutangmu kepadaku. Dan aku rasa sekarang kau membawa harimau yang tidak sehat untuk melunasi hutangmu. Dasar monyet kurang ajar. Tidak, itu tidak benar. Mendengar hal ini, harimau lekas berlari. Monyet itu tidak dapat menghentikannya. Harimau, tunggu. Dengarkan aku dulu. Berhenti. Harimau itu pun berpikir, dengarkan aku dulu. Berhenti, Ternyata harimau. kau membawaku ke sana hanya untuk melunasi hutangmu. Tolong hentikan, harimau. Aduh, sakit. Tidak, aku tidak mau berhenti. Harimau tidak percaya pada monyet itu. Monyet itu pasti ingin memanfaatkanku. Tidak, aku tidak akan berhenti. Harimau itu terus berlari di atas tanah dan serpihan kayu. Hal itu membuat monyet terluka, lalu tewas. Pepatah lama berkata, lidah itu tajam. Dia akan mendatangkan kedamaian atau permusuhan.